selama ini kita merasakan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mungkin tahun-tahun lalu kita merasakan bagaimana sukacita kita penuh dengan kedamaian. Dan pada tahun ini Tuhan menguji kita dengan adanya virus corona. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Apakah kita bisa mengatasinya? Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Kuasa Kasih Kristus. Dan kali ini, di channel ini saya yakin dan percaya setiap kita pasti terberkati. Bagi teman-teman yang terberkati melalui video-video yang telah diedarkan, bagi video-video yang telah Anda lihat, jangan lupa klik subscribe, like, dan juga paling utama share kepada teman-teman kita semua, supaya semuanya merasakan berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup mereka. Amin. Dan kita doakan supaya channel ini semakin berjaya, semakin maju terus, dan channel ini dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dalam diri setiap orang yang membutuhkannya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membicarakan tentang firman Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan kali ini saya akan membicarakan tentang sebuah masalah dalam hidup secara pribadi dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa setiap orang itu pasti memiliki yang namanya masalah. Tidak terlepas dari siapapun, pasti memiliki namanya masalah. Apalagi zaman sekarang, masa-masa yang namanya COVID-19. Dan di masa-masa COVID-19 ini, saya yakin dan percaya semua orang kalangan mengalami masalah yang luar biasa. Orang-orang tua mengalami masalah dalam pekerjaan mereka. Mungkin terkena dalam PHK, dalam masalah gaji mereka, atau mungkin dalam usaha mereka. Mereka mengalami masalah. Bukan hanya orang tua, orang-orang muda mengalami masalah juga dalam kehidupan mereka. Orang yang mencari pekerjaan, mungkin dikeluarkan dari pekerjaan mereka, mereka berusaha mencari kerja lagi. Dan kali ini orang-orang muda juga, bahkan anak-anak sekolah mengalami masalah juga yang serupa, di mana mereka harus bisa belajar secara online. Bukan seperti yang biasanya bagaimana mereka bisa bertanya secara langsung kepada guru mereka. Melainkan kali ini mereka harus mengalami masalah yang luar biasa, yaitu belajar dari rumah dan susah untuk menghadapi atau memahami apa yang diajarkan gurunya. Dan kali ini saya akan berbicara bagaimana tentang masalah-masalah yang kita hadapi, bagaimana cara kita mengatasi masalah dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan. Tidak terlepas dari semua orang. Saya akan berbicara tentang satu hal dalam Alkitab ini, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa untuk menyatakan kebesarannya, untuk melakukan mukjizatnya, bahkan untuk melakukan suatu hal menyatakan kebesaran Tuhan, tetapi dia mengalami masalah dalam kehidupannya. Bahkan Alkitab mencatat dia ingin mati. Siapa dia? Coba kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan berbicara seperti ini. Saya akan membacakan ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Hal yang pertama saya bacakan seperti ini. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ini adalah sebuah kisah tentang Nabi Elia, nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa, secara kasat mata dia adalah nabi yang dipakai Tuhan. Mengapa tidak? Contohnya, saat itu Raja Ahab sedang menyembah yang namanya berhala, sedang menyembah yang namanya dewa-dewi yang ada di saat itu. Mereka membangun patung-patung pada saat itu, dan pada saat itu juga mereka menyembah patung-patung tersebut. Dan pada saat itu Nabi Elia berunding dengan mereka. Ayo, jika Allahmu inilah yang hidup, coba panggil api dari sekarang, panggil api untuk membakar korban persembahan ini. Mereka memuji-muji, mereka mengagungkan Allah dewa-dewa mereka. Dan pada saat itu tidak ada yang satupun yang dapat mengalahkan itu. Tidak ada satupun yang dapat memanggil api dari surga untuk membakar persembahan di situ. Tetapi Nabi Elia dengan perkataannya berkata, saat itu juga api turun, melanda, memakan daripada korban persembahan itu. Dan pada saat itu, disitulah dia memenggal kepala 400 nabi Baal dan 450 nabi Aserah. Maksudnya di sini kalau dibawa ke zaman sekarang, di situ dia memenggal kepala 850 para dukun-dukun, para orang-orang yang membuat sebuah mukjizat yang salah gitu loh. Dia memenggal kepala orang-orang yang melakukan para santet-santet, para melakukan
para orang-orang yang memiliki ilmu yang luar biasa. Bagaimana pada saat itu juga pada saat itu juga Elia merasa bahwa dirinya tidak berguna. Bagaimana bisa? Bagaimana dia yang mengalahkan 850 Nabi Baal dan Aserah, dan pada saat itu Batseba berkata kepada dia, hari ini aku akan membunuh engkau. Dan di situ dia pada takut. Pada saat Isabel berkata kepada dia, aku akan melakukan kepadamu bagaimana engkau melakukan kepada para nabi-nabi Baal itu. Dan itu saat itu dia merasa takut. Dia merasa bagaimana dia merasa tidak berguna. Bahkan jika dibaca di ayat yang ketiga, dia sampai meninggalkan bujangnya, dia lari ketakutan. Hari ini saya berkata bagaimana ketakutan-ketakutan kita berada. Apapun yang kita rasakan, mungkin hari ini kita khawatir dengan kondisi yang kita alami. Sama dengan Elia, khawatir dengan apa yang dia alami. Bagaimana kalau saya bisa mati? Bagaimana kalau saya mati nanti? Hari ini kita berpikir bagaimana pekerjaan kita, bagaimana apa yang harus kita makan. Dan saya mau berkata di ayat yang keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Apa yang terjadi kepada Elia? Tuhan memakai dia luar biasa. Dia memberkati orang-orang janda di Sarfat. Dia melakukan mujizat yang luar biasa. Pada saat orang merasa kelaparan, orang membutuhkan hujan, dia menurunkan hujan. Pada saat orang-orang melakukan penyembahan keberhala, dia membunuh semua para nabi-nabi Baal, nabi-nabi Aserah yang tidak berguna. Dia bunuh semua, dia tuntas demi nama Tuhan. Dan pada saat ini apa yang terjadi? Dia merasakan bagaimana kehidupannya tidak berguna di mata Allah. Mungkin selama ini kita merasakan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mungkin tahun-tahun lalu kita merasakan bagaimana sukacita kita penuh dengan kedamaian. Dan pada tahun ini Tuhan menguji kita dengan adanya virus corona. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Apakah kita bisa mengatasinya? Mungkin selama ini kita mengalami begitu berkat yang luar biasa, tapi hari ini usaha kita bangkrut. Hari ini pekerjaan kita tidak ada. Kita dikeluarkan dari perusahaan-perusahaan. Kita dikeluarkan daripada pekerjaan kita. Sekolah kita hari ini terasa hancur, tidak ada yang gunanya gitu. Apakah kita bisa bertahan? Apakah kita sama seperti Elia, kita merasa, Tuhan, apa yang Engkau adakan dalam hidupku? Udah cukup penderitaan yang kualami. Apakah kita seperti itu? Tetapi saya mau berkata, coba kita baca di dalam ayat yang kelima dan yang keenam. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian ia berbaring pula. Ayat yang ketujuh, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyuruh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Apa yang kita dapat hari ini? Bagaimanapun hancurnya Elia, bagaimanapun keadaannya Elia, saya mau berkata, walaupun Elia berkata, Tuhan ambil nyawaku hari ini juga, mungkin dia merasa tidak ada jalan keluar, tetapi saya mau berkata, Tuhan tetap memberkati Elia, Tuhan tetap melindungi Elia, Tuhan selalu sayang kepada Elia. Dalam keadaannya yang hancur aduk, dalam keadaannya yang tidak memiliki harapan lagi, Tuhan memulihkan keadaannya kembali. Hari ini mungkin keadaan kita bukan seperti Elia. Mungkin kita putus asa. Mungkin keadaan kita hancurlah, tidak memiliki harapan lagi. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak memiliki harapan lagi. Tapi saya mau berkata satu hal. Tuhan masih memberkati kita. Tuhan masih mengasihi kita. Hari ini saya mau berkata, apakah kamu masih mau mengasihi Tuhan? Apakah kita datang kepada Tuhan? Selagi kita berada di jalan Tuhan, ingat, Tuhan selalu melindungi kita. Prinsip saya seperti ini. Apa yang dapat kita lakukan kepada Tuhan, lakukanlah itu. Tetapi apa yang tidak bisa kita lakukan, biarkan Tuhan yang berkehendak dalam dirimu. Saat Elia tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Tuhan yang berkehendak dalam dirimu. Dan ingat di ayat yang ke-8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, sekali lagi, dan oleh kekuatan makanan itu, berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Nah, Tuhan hanya memberikan dia 2 kali makanan.
Elia bangun, makanlah. Elia makan, terus malaikat turun lagi berkata, malaikat turun lagi dan berkata, Elia bangun, makan. Dan dia makan kembali. Mungkin hanya 2 kali dia makan, tetapi dia bertahan selama 40 hari. Dengan kekuatan apa bisa bertahan 40 hari? Hanya dengan makanan roti saja, roti bakar saja dan minuman. Bisa bertahan selama 40 hari. Sampai masa kesudahannya. Saya mau berkata gini, Tuhan boleh memakai apa saja. Tuhan boleh mau menyatakan apa saja dalam diri Anda. Tuhan boleh mau menyatakan apa saja dalam kehidupan kita untuk memberkati kita. Mungkin dalam pikiran kita mungkin tidak ada pertolongan lain. Tetapi ingat, Tuhan boleh memakai apa saja untuk menolong. Tahun ini, hari ini, dan detik ini, saya mau berkata, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan melindungi kita semua. Masalah-masalah kita, ingat Korintus berkata, masalah-masalah yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Melainkan, biarlah Tuhan berkehendak dalam hidup. Karena Tuhan tahu apa yang kita alami itu ada hal yang biasa yang kita alami, bahkan tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya Tuhan memakai kita tetap berjalan di hal yang benar. Terima kasih.